Loh, Mbak Cindy, kok di depan? Masuk, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Mbak perjalanannya menuju ke rumah saya? Alhamdulillah lancar. Apa jalannya di sini gimana Mbak rasain? Lumayan sulit dan panas ya. Oh, ya sebelumnya apa Mbak Cindy kabarnya gimana ini sekarang? Sekarang alhamdulillah baik-baik saja. Cuma saya tuh sedikit ada kecemasan dan keraguan. Rasanya kayak kurang percaya diri. Kayak semisal sekarang saya bicara dengan Mas gitu. Di dalam hati saya tuh gede, kurang percaya diri. Saya tuh bicara dengan orang itu mesti gugup. Jadi boleh saya simpulkan berarti permasalahan dari Mbak Cindy ini sendiri yaitu ya kurang kepercayaan diri dari Mbak Cindy. Oh ya, sebelumnya mohon maaf Mbak, ini berhubung panas, pintunya boleh saya tutup ya. Ya oke, untuk permasalahan dari Mbak Cindy sendiri ini kurangnya kepercayaan dari diri sendiri. Kalau kurangnya kepercayaan dari diri sendiri itu yaitu terlepas dari diri sendiri dari diri kita sendiri ya Mbak ya. Jadi bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri? Kalau dari Mbak Cindy sendiri, apa sih yang Mbak Cindy rasakan dari kurang percayaan dari Mbak Cindy sendiri? Misal ketika apa sih kurang pedenya Mbak Cindy itu di saat-saat apa saja dari kurang percaya diri tersebut? Pertama ketika bertemu dengan orang baru, ya, terus bicara dengan orang yang lebih tua, kadang sama sesama perempuan pun saya tuh ragu gitu. Saya terkadang tuh mengekspresikan kegugupan saya, keraguan saya, kurang percaya dirian saya tuh dengan ceria, ketawa gitu. Terus karena saya seperti ini tuh karena sejak kecil tuh saya tuh dikurung. Saya merasa seperti dimanja tuh. Saya juga ngerasain kalau saya dimanja juga, kayak kurang kebebasan gitu. Sejak kecil tuh saya nggak boleh keluar, kurang sosialisasi, ini itu nggak boleh kayak gitu. Jadinya tuh setelah saya besar tuh saya merasa kesulitan dalam mengekspresikan diri saya ketika bersama dengan orang lain. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Mbak Cindy sendiri ini ya bagus cara Mbak Cindy untuk apa namanya mengekspresikan cara Mbak Cindy ketika Mbak Cindy kurang pede melalui keceriaan tersebut. Mungkin kalau tadi Mbak Cindy bilang tertawa ya Mbak ya? Kalau tertawa itu ya kalau menurut saya ya ketika kurang pede tersebut tertawa itu kurang apa ya, mungkin kurang cocok lah untuk mengekspresikan ketidakpedean kita. Terus yang dijelaskan Mbak Cindy tadi ketika dari kecil ini Mbak Cindy itu kemungkinan ya dari kesalahan orang tua Mbak Cindy sendiri yang waktu kecil Mbak Cindy tidak diberi kebebasan ya, yaitu untuk sekarang bagaimana cara Mbak Cindy
bisalah bersosial pada teman-teman Mbak Cindy, orang tua. Dan Mbak Cindy sekarang kan udah kuliah nih ya, mahasiswa hitungannya. Itu proses interaksi pada teman-teman, dosen ataupun pengajar-pengajar lain itu perlu nggak sekarang ini? Ya kemungkinan kita belajar dari hal kecil seperti kerja kelompok. Kerja kelompok itu kan interaksinya itu juga banyak. Ketika kerja kelompok pasti nimbrung sana sini, kita berkomunikasi. Intinya yang terpenting itu Mbak Cindy bisa komunikasi dengan tepat, benar, dan sopan. Itulah yang terpenting sekarang. Ketika Mbak Cindy sudah berkomunikasi dengan benar, ya pasti Mbak Cindy lama kelamaan bisalah mengurangi rasa kepedeannya itu. Kurang percaya diri itu tergantung dari diri kita sendiri, mau berubah nggak, mau proses kita ke depannya itu berubah lebih baik atau menurun. Itu tergantung dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Ya jujur memang susah kalau yang namanya mencari, anggapannya mencari jati diri kita sendiri. Seperti ya kurang percaya diri ini susah memang kalau tidak kita lakukan secara terus menerus. Ya belajar dari yang sering kita lakukan. Misal Mbak Cindy mahasiswa, mesti Mbak Cindy sering melakukan yang namanya presentasi. Ya presentasi itu memang kebanyakan dari mahasiswa lain, meskipun dia public speaking-nya cukup bagus, ataupun orang-orang yang notabene itu memang benar-benar beliau itu sudah pakarnya, komunikasinya baik, itu kalau mereka tidak mengasah setiap harinya itu dia itu apa ya, ya pasti mengalami yang namanya kurang percaya diri itu. Ya jadi mungkin dari saran dari saya, dari Mbak Cindy ini kurang percaya diri itu ya nimbrung dengan teman-teman yang komunikasinya baik, cara ngomongnya itu baik juga. Insya Allah Mbak Cindy bisa kok mengatasi rasa kurang percaya diri dari Mbak Cindy itu sendiri. Terima kasih. Iya, emang kayak seperti presentasi gitu ya, masa disebutkan itu ya saya tuh setiap presentasi tuh mesti yang deg ya, terus itu saya mengurangi kedeg-degan itu dengan ceria, tawa kayak gitu ya. Menurut kata Mas tadi, menurut pandangan Mas, dengan tertawa ceria itu kan tidak dianjurkan, maksudnya tuh kurang baik ya. Kayak di hadapan dosen tentu saya tuh terlihat buruk juga misal kalau tertawa ceria gitu. Tapi aku rasa semuanya sudah terbiasa dengan sifat dan karakter saya seperti ini ya. Memang bisa dianggap aneh ya, tapi saya ya terkadang gitu masih cemas gitu. Kalau boleh saya saranin ini ya, kalau Mbak Cindy itu kan kesannya kalau tertawa itu di depan ketika presentasi itu prasotan ya Mbak. Mungkin ketika mengekspresikan bicara Mbak Cindy itu ketika merasa kagok, grogi ataupun lain-lainnya, mungkin aku harus gimana, ini kita mengekspresikan dengan ambil tangan atau menarik teman-teman lainnya, gimana cara mengendalikan suasana di kelas seperti itu. Ya saya sendiri juga pernah mengalaminya, tapi kalau saya sendiri ketika saya grogi atau dulu itu ketika presentasi saya lupa atau berdek istilahnya, itu saya gimana teman-teman,
itu. Oh. Intinya kayak menghidupkan suasana di kelas, entah itu kita menggerakkan tangan agar kita ya suasananya itu happy juga. Seperti itu kalau dari saya sendiri mengusulkan. Ya itu kan tergantung dari diri Mbak Cindy. Bagaimana Mbak Cindy menemukan yang namanya bagaimana sih kok, ya intinya kita introspeksi diri sendiri. Kok aku ketika presentasi atau apapun yang saya lakukan ketika saya kurang percaya diri itu, saya kok tertawa ya. Sebenarnya tertawa itu tidak baik. Itu menggarisbawahi tertawa itu kurang baik di depan umum. Ya sedikit demi sedikitlah kita mengurangi yang untuk di depan umum, kita mengurangi yang namanya tertawa seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Ya mungkin saya juga terima kasih. Saya juga sendiri ya untuk Mbak Cindy itu juga hebat, termasuk saya untuk diri Mbak Cindy itu udah termasuk hebat, orang hebat, sudah menemukan cara bagaimana Mbak Cindy mengekspresikan rasa tidak kepercayaan diri dari Mbak Cindy. Ya meskipun dari cara Mbak Cindy itu ya agak kurang baik lah istilahnya seperti itu. Ya saya kira itu sudah cukup bagus sih menurut saya, cuman ya dikurangi lah cara mengekspresikan kepedean kita itu dengan cara tertawa, mungkin dengan cara yang lain yang dapat Mbak Cindy lakukan dengan mudah. Ya sekiranya dari proses konseling ini cukup sampai di sini. Dan oh ya, dan saya tadi belum menjelaskan ya Pak, dari proses konseling tadi itu Mbak Cindy dengar saja, karena di dalam proses konseling itu ada asas yang penting, itu ada asas kerahasiaan yang mana saya tidak akan menyebarluaskan apa yang Mbak Cindy ceritakan terhadap saya. Jadi Mbak Cindy tidak aja apapun yang Mbak Cindy tadi ceritakan tidak akan disebarluaskan ke saya. Ya mungkin proses konseling pada siang hari ini cukup sampai sini karena saya ada keperluan lain. Oleh karena itu mohon maaf sebelumnya kalau misal dari solusi saya belum sekiranya kurang baik untuk Mbak Cindy, boleh kita ke depan bertemu lagi di lain waktu, kita janjian lagi seperti yang malam hari tadi Mbak Cindy chat saya, boleh kita bertemu, kita lanjutkan proses konseling kita pada yang dilakukan pada siang hari ini. Ya mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada Mbak Cindy. Ya terima kasih sebelumnya. Saya juga terima kasih banyak. Sedikit reda, maksudnya sudah tidak dedek lagi. Ya alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mas. Ya, terima kasih Mbak Cindy sudah mampir ke rumah. Ya. Hati-hati ya Mbak Cindy ya. Ya.